Sadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim tadi semakin memberkati acara kita pada hari berbahagia ini, dan kepada para korban tsunami juga diampunkan segala dosa dan ditempatkan Allah pada surga Jannatul Naim. Amin. Selanjutnya para hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama akan kita dengarkan kata sambutan dari Ketua Pemenangan Prabowo Sandi Provinsi Aceh yang disampaikan oleh Haji Muzakir Manaf. Kepada Haji Muzakir Manaf kami persilakan. Hidup Prabowo! Masih lemah sedikit, ya semangat, menang nanti. Hidup Prabowo! Terima kasih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puja dan syukur sama-sama kita limpahkan kehadirat ilahi, karena pada hari yang berbahagia ini kita diberi kesempatan sehat badan untuk sama-sama kita memperingati tsunami yang ke-14 tahun pada hari yang berbahagia ini. Salam dari salam tidak lupa kita sajikan kepada pakuan Nabi kita, Nabi akhir zaman Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga sahabat dulu sekalian. Yang kita hormati Bapak Haji Prabowo yang sudah hadir di tengah kita. Mudah-mudahan 2019 beliau akan memimpin negara ini ke masa depan. Siap? Yang kita hormati para adik yang sudah hadir di kita, Abu Ali atau Abu Dipayapasi, mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, sehat pikiran untuk memimpin kita ke alam yang ke masa hadapan. Yang kita hormati kepada alim ulama kita, alim ulama muda, tusuk dan juga semua keduanya adalah ulama kita. Dan kita hormati kepada Tunku, Walid, Abun, Abi, para pimpinan daerah di Perasaan Aceh. Yang kita hormati ayahanda kita bersama Urung Aceh yang berasal dari Badan Tinggi, Bapak Bakhtiar Hamzah. Yang kita hormati Ketua DPR Aceh dan semua jajaran. Yang kita hormati kepada kakanda kita, orang yang berpengalaman, yaitu Bang Farhan Hamid. Selamat datang Abang. Yang kita hormati anggota DPR RI Bang Nasir Jamil. Nyo goya nak dong. Mudah-mudahan putra buku. Dan insyaallah buku sedikit lah untuk Aceh yang dipegang. Dengan si Bang Farhan, nyawa kita akan tahu
Gede Jakarta. Jadi napa di balik Sinau ya tapi suara kitanya untuk mewakili Aceh. Yang lutu hormati kepada pimpinan Partai Nasional yang sudah berhadir, Bang Bufran dan lain-lain yang jadi anggota DPR RI. Saya hormati Pak Cek sebagai Pembiasan Uronyo, yang kita hormati dan kita banggakan adalah ulama kita yang pada hari yang berbahagia ini. Saya mohon maaf satu persatu. Yang kita hormati semua para relawan pemenangan Bapak Prabowo Sandi, yang kita hormati semua yang hadir pada undangan pada malam hari berbahagia ini. Mudah-mudahan insyaallah cita-cita ke depan, masa hadapan adalah masa yang paling gemilang, dan kita tahu sok-sok pemimpin ke masa hadapan adalah yang bahwa dan sudah hadir pada hari ini adalah Bapak Prabowo dan Sandiaga Uno. Ini kita harapkan semua mudah-mudahan untuk saya katakan akan memajukan Aceh sesuai dengan almarhum ayahanda beliau semasa hidup, menunjukkan usia pada masa itu almarhum Petro, yaitu ayahanda. Mudah-mudahan pada hari ini adalah dengan beliau supaya Aceh lebih untuk masa hukum. Mudah-mudahan lo yakin dan percaya karena beliau adalah orangnya lebih tegas daripada kita bandingkan sekarang. Beliau lebih transparan dan lebih kita yakin bahwa yang memimpin Indonesia di masa hadapan adalah beliaulah yang kita hormati di sini. Hidup Prabowo 2019. Mudah-mudahan pada hari yang bisa dengar doa kita, permintaan kita, Allah akan mengabulnya. Tidak lama lagi 4 bulan, 3 bulan setengah lagi, 3 bulan lagi kita akan memberikan suara yang pasti, yaitu nomor. Terima kasih. Hidup Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, kami minta berada di atas panggung karena sebentar lagi penyantunan secara simbolis anak yatim. Kepada panitia kami persilakan anak yatim 10 orang untuk naik ke atas panggung. Penyerahan santunan ini juga akan dilakukan oleh Ketua DPR Aceh dan Ketua Tim Pemenangan. Silakan anak yatim secara simbolis 10 orang. Tolong diberi ruang untuk anak yatim naik ke atas panggung.
Ya Pak Cik, kami mohon untuk naik ke atas panggung bersama dengan Ketua DPR Aceh. Ya, penyerahan santunan ini akan diawali oleh Haji Muzakir Manaf, kemudian disusul oleh Pak Aceh, dan selanjutnya Ketua DPR Aceh. Selanjutnya Pak Aceh. Yang di depan mohon duduk karena para hadirin dan hadirat yang belakang juga ingin menyaksikan langsung. Ya, Ketua DPR Aceh. Ya, mohon di depan duduk. Ya, kami mohon Pak Haji Prabowo Subianto untuk bisa berfoto dengan anak yatim. Yang di depan mohon duduk. Allahu Akbar. Benar. Dan selanjutnya kita foto bersama Pak Prabowo di tengah-tengah kita. Ya, dampingi oleh Pak Aceh. Oke, terima kasih teman-teman wartawan. Kami persilakan selain daripada Bapak Prabowo yang lainnya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Ya, adik-adik sekalian, anak yatim kami persilakan untuk mengambil tempat kembali. Bapak Haji Prabowo Subianto untuk tetap di atas panggung karena sebentar lagi akan menyampaikan kata-kata sambutan beliau. Ya, para hadirin dan hadirat sekalian, inilah acara yang kita penyampaian kata sambutan oleh Bapak Haji Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Kepada Bapak Haji Prabowo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Kuasa. Kita masih diberi kesehatan, masih diberi nafas, dapat bertatap muka pada siang hari ini di tempat yang baik ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Tak lupa juga salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi kepada kita agama dan peradaban. Selanjutnya saya menyapa tokoh-tokoh Aceh dan tokoh-tokoh nasional yang hadir di acara peringatan 14 tahun tsunami Aceh, yaitu Bapak Haji Muzakir Manaf yang kita kenal sebagai Mualim, Tengku Ali Paya Pasik, Tengku Bukhori, Tengku Sofyan, para ulama besar yang hadir yang saya hormati, Ketua DPR Aceh Pak Sulaiman yang saya hormati, Ketua Panitia Bapak Saifuddin Yahya Aceh yang saya hormati, tokoh-tokoh nasional yang hadir di sini, Bapak Bakhtiar Hamzah, Bapak Farhan Hamid, Bapak Nasir Jamil, Bapak Fakhrul Rozi, tokoh-tokoh Partai Koalisi Indonesia Adil Makmur yang saya hormati, dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan tentunya Partai Gerakan Indonesia Raya, dan terutama para relawan yang saya hormati, dan terutama para emak-emak yang hadir di sini semua. Yang paling ramai itu emak-emak biasanya. Saya atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang besar diberikan kepada kami, diundang hadir dalam haul 14 tahun tsunami Aceh. Semoga arwah para korban diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga yang ditinggal terus sangat diberikan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, setiap kali saya diundang ke Aceh, saya merasa pulang di antara saudara-saudara saya sendiri. Saya punya suatu perasaan khusus terhadap Aceh karena orang tua saya, Pak Sumitro Jaya Hadikusumo, merasa sangat dekat dengan rakyat Aceh dan masyarakat Aceh, dan terutama pimpinan-pimpinan Aceh pada saat itu. Beliau selalu mengatakan bahwa beliau dulu dianggap anak sendiri oleh tokoh perjuangan Aceh, yaitu tokoh Tengku Daud Bereh. Mudah-mudahan ucapan saya tidak salah. Betul. Kalau orang Jakarta masih salah sering itu. Daud Bereh. Ternyata saya dikoreksi tadi pagi. Bukan Bereh, Bereh. Jadi
ayahanda saya itu merasa sangat bangga karena dianggap anak sendiri oleh beliau. Beliau berjuang pemimpin Aceh waktu pernyataan kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Beliau salah satu yang pertama menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia dan mengumpulkan bantuan dari rakyat Aceh, dari emak-emak Aceh, mengumpulkan emas, gelang, hiasan, batu-batu berharga dikumpulkan untuk membeli pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia. Jadi pesawat terbang pertama milik Republik Indonesia itu sumbangan rakyat Aceh yang dikenal, diberi nama Selawah, yang merupakan cikal bakal dari bukan saja Garuda, tapi Angkatan Udara Republik Indonesia. Karena dengan pesawat itu tokoh-tokoh Republik Indonesia bisa berangkat kemana-mana, melanggar blokade Belanda, dan bisa membawa obat-obatan ke tempat-tempat yang susah. Aceh diberi kehormatan bagian, tapi sebagai daerah istimewa karena perjuangan rakyatnya, karena sejarah Aceh yang demikian gemilang, demikian membanggakan kita semua bahwa rakyat Aceh tidak pernah menyerah kepada penjajah. Saya dengan demikian merasa sangat dekat karena tiap kali orang tua saya pulang dari Aceh, karena beliau dulu dosen terbang, hampir tiap bulan berada di Aceh untuk mengajar, untuk membantu pendirian Fakultas Ekonomi di Universitas Syekh Kuala. Jadi hampir tiap bulan ada di Aceh. Tiap kali pulang merasa sangat bangga dan selalu cerita bahwa saya ini dianggap anak oleh tokoh-tokoh Aceh. Jadi saya pun demikian. Saya kemudian bisa bersahabat dengan mu'alim yang merupakan sesuatu keanehan. Betul. Tidak ada orang di dalam negeri maupun di luar negeri yang bisa membayangkan bagaimana bisa Panglima GAM, Panglima Kostrat bisa jadi satu. Saya pun tak mengerti. Mungkin sudah diatur dari mana, dari sana. Saya selalu cerita, saya bingung waktu pertama ketemu mu'alim, karena ini orang dulu saya kejar-kejar. Beliau pun kejar-kejar saya. Tapi akhirnya tidak perlu susah-susah kita berjumpa. Dan tidak ada kata-kata yang indah-indah, yang bagus-bagus keluar. Tidak ada, percaya sama saya, tanya beliau. Begitu ketemu, saling melihat, dan kita merangkul dan pelukan. Habis itu selesai. Di situ saya ambil hikmah, manfaat, bahwa kita semua adalah saudara, bahwa kita bisa selesaikan semua masalah dengan kebaikan, dengan kejernihan berpikir, dengan itikad yang baik, dengan keikhlasan. Semua masalah kesulitan bisa kita atasi. Kemudian beliau nyatakan ingin bergabung dengan saya dalam Partai Nasional Gerindra. Saya katakan ke beliau, Mu'alim, Anda ini sekutu saya. Kalau Anda masuk ke Partai Gerindra, berarti Anda jadi bawahan saya. Saya tidak mau Anda jadi bawahan saya. Anda harus jadi sahabat saya, sekutu saya. Tapi beliau tetap berpada beliau harus bergabung di Partai Nasional. Akhirnya setelah berbulan-bulan saya terima, kemudian beliau masuk, kita bersatu bersama. Insya Allah kita akan bersama terus untuk membawa kebaikan seluruh rakyat Aceh dan seluruh rakyat Indonesia.
Saya kira tidak perlu terlalu panjang lebar Pak Mualim. Karena apa? Ini Bawaslu lagi pada semua. Wartawan banyak, nanti saya salah bicara lagi. Tapi minta izin saya minum kopi dulu. Ada peraturannya di sini. Saya kira demikian. Terima kasih undangan ini dan yakinlah bahwa kami adalah untuk berbuat yang terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia, dan juga dalam hal saya di Aceh. Saya sangat menghormati, sangat mengerti sejarah Aceh. Saya pelajari sejarah karena itu hobi saya. Saya mengerti Aceh pernah memiliki kejayaan yang gemilang, punya armada ribuan kapal yang disegani di seluruh dunia. Karena itu Aceh harus bangkit, dan mudah-mudahan Aceh terus seperti tokoh-tokoh Aceh yang di awal proklamasi kemerdekaan Sarkan Republik Indonesia. Saya bermimpi, berharap, berdoa agar Aceh akan bangkit dan juga membangkitkan bangsa Indonesia juga. Saya kira demikian. Terima kasih emak-emak, semangat. Saya berharap dorongan dari Aceh, dorongan dari ujung barat, sehingga nanti membawa kita sampai ujung timur. Kita bangkit bersama sebagai bangsa yang terhormat. Kita hilangkan kemiskinan dari bumi ini. Kita bangkitkan keadilan dan kemakmuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saudara-saudara sekalian, saya terima kasih undangan ini. Mudah-mudahan akan ada undangan-undangan lagi. Saya sudah janji akan kembali ke sini dalam minggu-minggu yang akan datang. Kalau waktu itu mungkin boleh kampanye terbuka. Sekarang agak hati-hati bicara tentang masa lalu dan kebesaran Aceh, kan boleh. Terima kasih. Saya mohon diri. Masih ada acara selanjutnya. Peraturannya nggak boleh ya, saya pakai 2 jari. Saya nggak boleh. Oke, saya 2 jari. Tapi kalau kalian mau pakai terserah. Dan nggak boleh minta dukungan kalian. Nggak boleh. Saya tidak boleh minta dukungan kalian. Tapi kalau dalam hati saya berharap dan boleh. Berharap boleh. Berharap nggak ada larangan berharap. Nanti dilarang lagi. Enggak. Terima kasih Mama. Terima kasih. Mohon diri. Terima kasih.
مرضانا وارحم أمواتنا اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ودنيانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وغنى عن الناس اللهم إنا نسألك Sultanana Sultan Muslimin wa Sultanal Allahumma inna nas'aluka Sultanana Sultanal Mu'minin wa la taj'al Sultanana Sultanal Kafirin Allahumma ij'al Sultanana Sultanal Mu'minin wa la taj'al Sultanana Sultanal Munafiqin Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama Allahumma rzuqna rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wasallim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ulama kita bersama Tunku Haji Muhammad Ali atau Wali Pasi. Dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari yang berbahagia ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam penyampaian dan kata-kata kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak Prabowo dan rombongan
Kami persilakan juga untuk makan siang bersama yang telah disediakan oleh panitia. Acara selanjutnya, calon presiden Bapak Haji Prabowo Subianto akan meresmikan kantor komite pemenangan di Langbugung serta pertemuan dengan para partai koalisi dan tim relawan serta dari unsur KPA dan Partai Aceh. Nah, enggak, bawa begitu. Bang, ke Masjid Raya apa ke Sekbar, Bang? Ke Masjid Raya atau ke Sekbar? Sekber kayaknya. Ke Sekbar? Iya. Kasih Bang ya. Yuk.
Bapak